Ya. Sepakat? Oke. Sebelum kita membahas itu, kita kaji dulu. Bener nggak pernah lahir Yesus? Bener nggak pernah lahir Isa? Sepakat dulu kita ya. Kita kaji dulu ini ya. Ya. Bener nggak Yesus ini pernah dilahirkan? Bener nggak Isa ini pernah dilahirkan? Oke. Saya kaji dari Isa dulu berdasarkan surah Maryam ayat 19 dari 19 sampai seterusnya. Di mana di situ dikisahkan Maryam ya itu mendapatkan kabar dari malaikat bahwasanya dia akan mengandung seorang anak laki-laki. Begitu dia mendapatkan kabar itu, ya, dia pergi ke tempat yang jauh. Kenapa Maryam pada masa itu pergi dia ke tempat yang jauh? Karena dia tahu dia tinggal di tanah Yahudi. Dia hidup di antara orang-orang Yahudi. Dia hidup di bawah hukum Yahudi. Makanya di situ dia berkata, bagaimana aku bisa hamil sementara aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki? Maka dikatakan oleh malaikat, begitulah jika Tuhanmu telah berkehendak. Maka logika bermain di situ. Kan gitu. Ini kehendak dari Allah, aku dan malaikat tahu. Tapi orang-orang Yahudi di sini belum tentu tahu. Ketika itu, bagi siapa yang hamil tanpa seorang suami, harus dirajam, dilempar batu sampai mati. Untuk menghindari hukuman rajam dari orang Yahudi, diperintahkan kepada Maryam untuk pergi yang jauh. Ke tempat yang jauh. Setelah itu, di tempat yang jauh itu, Maryam itu melahirkan. Dia melahirkan. Ya, di ayat 29-nya, dia diperintahkan setelah melahirkan kembali kepada kaumnya. Lalu dia berkata, bagaimana ketika mereka akan mempertanyakan tentang anak ini? Kata Allah dalam Al-Quran, jika mereka mempertanyakan tentang anak ini, kau katakan kau sedang berpuasa. Karena memang syariat pada masa itu, orang puasa itu nggak boleh ngomong. Tunjuklah pada anakmu. Ternyata terjadi mukjizat. Terjadi mukjizat. Begitu dia sampai kepada kaumnya, kaumnya berkata, wahai Maryam, saudaranya Harun, kau ini anak keturunan yang baik. Ya, keluargamu itu bukan keluarga pezina. Kenapa kau melakukan ini? Lalu Maryam menunjuk kepada anaknya. Terjadi mukjizat yang mencengangkan orang-orang Yahudi beserta rahib Yahudi hingga mereka tersungkur pada saat itu. Apa mukjizatnya? Isa ibnu Maryam berbicara ketika dalam buayan. Itu yang saya baca tadi surah Maryam ayat 30 sampai 34. Di mana Isa berkata, aku adalah hamba Allah. Kepadaku akan diturunkan kitab yaitu Injil, dan aku akan menjadi seorang nabi. Aku akan mendirikan sholat juga menunaikan zakat. Aku akan menjadi orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Mukjizat itu membuat orang terkejut. Jika ini memang bukan dari Tuhan, mana mungkin anak baru lahir bisa ngomong? Itulah alasannya kenapa Maryam yang hamil tanpa seorang suami bebas dari hukum rajam Yahudi. Sekarang pegangan kau Bangkalas. Pegangan kau Bangkalas. Boleh saya bertanya? Kepada kami, tunggu dulu. Buktikan kepada kami bahwasanya Yesus itu pernah dilahirkan. Dengan Sebelum cara saya jawab, jelaskan menurut Bible-mu. Tunggu dulu, Bang. Jelaskan, berikan penjelasan menurut data Bible-mu. Bagaimana Maria yang hamil tanpa seorang suami, tinggal di tengah-tengah Yahudi, hidup di bawah hukum Yahudi, bebas dari hukum rajamnya Yahudi. Silakan. Sebelum saya jawab, saya mau tanya dulu. Mana Injil yang diberikan kepada Isa dan Isa itu berasal dari mana? Itu dulu, jawab dulu itu nanti kita kaji. Itu belum selesai. Anda karena baru itu dulu. Anda kan baru bernarasi. Anda baru bernarasi. Udah mencet kan? Mencet dah, udah Injil mencet, yang mencet diberikan kepada Isa dan Isa itu asalnya dari udah mana? mencet dah, nggak bisa jawab, udah mencet, Udah bisa jawab juga. Sudah udah mencet dia, udah Mana mencet. dalilnya? Dalilnya. Isa itu lahir dari tempatnya mana? Asalnya mana? Udah. Makan siang dulu kau sama bapak di neraka ya. Mencret udah kau ya. Kujawab pertanyaanmu. Baru kujawab pertanyaanmu. Kemana Injil yang asli Faruk? Kemana Taurat yang asli Faruk? Kemana Zabur yang asli Faruk? Yang jadi pertanyaannya, untuk apa kami cari itu? Ketika Allah mengklaim dalam surah Al-Maidah 48, Allah mengatakan Al-Quran ini adalah pembenar dari kitab-kitab terdahulu. Kalau bisa dianalogikan, ada sebuah kelas di dalamnya itu ada 3 murid yang bernama Zabur, Taurat, dan Injil. Murid-murid itu bernama Zabur, Taurat, dan Injil. Ingat ya, pembenar ya. Dalam surah Al-Maidah, pembenar dari kitab-kitab terdahulu. Gurunya siapa? Al-Quran gurunya, bro. Di kelas
Jelas ini yang menjadi guru namanya Al-Quran. Ketika guru sudah ada pada kami, buat apa kami cari murid? Buat apa kami jadi pegangan-pegangan murid? Al-Quran adalah pembenar dari kitab-kitab terdahulu. Adakah dikatakan Bibel adalah pembenar dari kitab terdahulu? Nggak ada. Bibel adalah kitab yang benar, yang datang dari Bapa, yang telah menciptakan alam semesta. Ada? Nggak ada. Nggak ada. Mimpi lain nggak ada. Baca, kita baca ya, Al-Maidah 48. Kalau nggak percaya ya, Al-Quran itu pembenar. Untuk apa? Bahkan teman-teman, seandainya saat ini Taurat yang asli ada, orang Yahudi masih hidup, Bani Yakub masih hidup, maka Taurat itu tak berlaku lagi bagi Bani Yakub. Sudah kadaluarsa. Karena apa? Karena telah diturunkan Al-Quran. Seandainya umatnya Isa ibnu Maryam masih ada sampai detik ini, ada umatnya Isa ibnu Maryam detik ini, syukron abangku, jazakallahu khair. Ya, ada, maka Injil nggak berlaku lagi bagi mereka. Karena apa? Karena telah diturunkan Al-Quran. Dalilnya mana? Surah As-Saff ayat 6. Apa kata Isa dalam surah As-Saff ayat 6? Hah? Nanti buka lagi dalilnya. Akan ada nabi setelah aku bernama Ahmad. Bahkan andaikan Zabur yang asli ada saat ini udah nggak berlaku lagi, sudah kadaluarsa. Gitu loh. Kenapa? Sudah turun Al-Quran. Kenapa jadi Al-Quran yang menggantikan semuanya? Kenapa Al-Quran yang tidak akan kadaluarsa? Diam dulu kau ampi, kasih makan dulu babimu. Ribut kali sampai ini. Nggak bisa diatur. Selamat pagi Bang Faruk, selamat berpuasa. Kita buka surah Al-Maidah ayat 48 ya. Kalian jangan tunjukkan nggak punya adabnya ya. Naik kalian potong orang ngomong jadi buyar ngomong ya. Al-Maidah 48. Apa kata Allah di dalam Al-Quran ya? Kalau Bang Faruk nggak salah ya. Nih, kami telah menurunkan kitab suci yaitu Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad SAW dengan membawa kebenaran sebagai pembenar dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Pembenar. Nih, ya Al-Maidah 48 ini. Nih, Al-Maidah 48 ini. Nih. Sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, sebagai pembenar. Makanya saya katakan Al-Quran ini adalah guru yang membenarkan ketika murid belajar, membenarkan dan menyalahkan seorang murid ketika dia belajar ataupun ujian. Siapa? Guru. Quran ini adalah guru di antara Zabur, Taurat juga Injil. Ketika kami sudah memiliki Quran, untuk apa kami lagi, Bang? Zabur, Taurat dan Injil untuk apa lagi? Cuman yang kasihan tuh kalian, ngarep kali kalian. Kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah kitab Injil. Mimpi kau go. Bahkan satu pun dari Bani Israel tak ada yang percaya Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu Injil. Nggak ada yang percaya. Kenapa? Injil diturunkan untuk Bani Israel juga. Untuk Bani Israel Injil diturunkan setelah Taurat. Nggak ada yang percaya itu Injil. Karena apa? Nah, Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk umat Bani Israel yang bukan pemakan babi. Injil kalian kan untuk umat pemakan babi. Bang, bukalah hatimu, Bang. Makanya aku bilang, buka hatimu, lihat kebenaran itu. Tak pernah Tuhan turunkan kitab untuk pemakan babi. Hatimu, bukalah pemikiranmu. Tuhan tak pernah turunkan kitab kepada pemakan babi. Tidak ada kitab yang pernah diturunkan untuk pemakan babi, Bang. Sekarangnya aja kau, ya enggak aja kau. Karena berdasarkan kitab Yesaya 66:17, Yesaya 66:17, orang-orang yang memakan binatang jijik, tikus dan babi itu dibinasakan.
dibinasakan. Yesaya bahagian juga dari Taurat, bagian dari tanah. Yesaya dalam Yesaya nama ada pula, udahlah disuruh musnahkan pemakan babi, diturunkan pula kita untuk pemakan babi. Yang nggak aja bang ini. Pikir. Oke, disapa dulu tamunya Bang Naga. Alah, Bang Naga, bungsuk dia. Bang Naga, aku mau kamar mandi dulu ya. Aku mau kamar mandi dulu Bang Naga. Disapa dulu tamunya Bang Naga. Bentar, aku kamar mandi. Gimana hari 10 menit, 10 menit, insyaallah. 20 menit belum boleh. Ngapain baru yang kalau Buru Sinaga sama si Bayu nggak kerja? Budiman Haryamja. Halo. 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 Agama apa? Halo. Halo, agama Ya. apa? Agama apa? Kristen. Kristen. Boru Sinaga. Boru Sinaga. Kerja, jangan tidur kau, kerja. Kerja kau. Lanjut. Ini aku lagi ngapain YouTube susah kali macam-macam. Udah kerja dulu. Oke, Bang Budiman, itu Ya. temanya Oten cacat logika. Abang cacat logika nggak? Justru dari tadi hostnya sih ngomong doang, tidak punya Bang Faro noise, Bang Faro. kan. Jadi nyocos doang. Aturannya namanya sebagai host ada komunikasi, berikan kesempatan ngomong bagi yang naik, kan begitu. Oh berarti kau tungkian Bang Budiman. Jelas-jelas saudara imanmu yang rocos terus. Loh. Bang Faro ngomong dia nggak kasih. Saudara imanmu yang kepanasan. Coba Bang Budiman korek kuping dulu Bang biar bisa dengar siapa yang rocos. Korek Aku kuping kan dulu baru- Bang. Aku kan baru naik. Lah tadi abang ngomong seharusnya hostnya kasih orang ngomong dulu. Anda ngomong kayak gitu kan? Iya Nah, benar. dari mana Anda ngambil bahasa itu? Berarti Anda sudah tahu kan Bang Farul berdiskusi sama saudara iman Anda kan? Betul. Hah? Ya tuh, kenapa Anda bilang aku kan baru naik? Iya, Ah. tadi ketika teman mau berbicara, dia bilang apa? Dia bilang aku mau ngomong dulu. Tunggu saya berikan kesempatan. Kan itu bahasanya gitu loh. Kenapa harus Saudara iman Anda yang rocos nyalakan orang. Udah sekarang itu kita ke tema atau Anda mau melanjutkan tadi? Itu temanya OT caca logika. Abang caca logika enggak? Bang, dari abang mana? caca logika enggak? Ya justru karena itulah saya mau naik gitu loh. Ah, dari mana jalannya bawa abang caca logika? Karena Ya, tadi dia katakan bahwa itu guru. Kata guru itu tentu yang duluan yang menjadi guru daripada yang belakangan. Jelas? siapa yang datang duluan bang? No. Tadi yang dibahas apa coba? Injil, Jabur, kitab. Iya, Injil Jabur. Iya, saya tanya sama abang, siapa yang datang duluan? Itu pertanyaan saya loh. Ya tentunya kan Zabur, Injil, Alkitab kan Oke, itu yang duluan. oke. Yang datang duluan Jabur, Injil, yang dipercayai apa bang? Ya kalau kami jelas Injil. Injil ya, Injil abang ya. Mana Injilmu bang? Maksudnya mana? Iya, Injilmu mana? Berarti Katanya kan kamu- yang jelas Injil duluan kan. Nah, Anda mau mengatakan bahwa Bible Anda itu Injil kan. Jadi Anda duluan kan. Saya tahu narasi Anda mau kemana. Nah, saya tanya mana Injilnya bang? Iya Injil. Berarti kamu nggak ngerti isi Injil. Jadi kok memprotes? Saya tanya mana Injilnya bang? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jelas. Berikan saya satu legalitas bahwa Matius Markus adalah Injil dari Yesus. Wah banyak sekali. Nah, apa itu bang?
Apa perlu saya baca semua itu? Oh silakan, suka kali udah tua. Silakan Pak Budiman. Aku senang kalau Bapak baca itu semuanya dari Matius sampai Wahyu. Silakan. Aku nggak bisa Bang Naga, nanti aja YouTubeku ngeblank, nggak bisa dari tadi udah 1 jam aku di sini. Makanya aku diam aja, ngeblank YouTubeku udah sejam. Kalau saya baca dari Matius, dari Kejadian sampai Wahyu, mungkin 2 hari 2 malam, kan nggak mungkin dibacakan. Coba Neng. dikasih di mana Abang ayatnya yang kasih. ngomong. Tadi abang yang ngomong, perlu saya bacakan. Itu bahasa Anda loh Pak Budiman. Makanya Anda Pak kalau udah tua, perbaiki kata-katanya. Gak usah main gertak-gertak Pak di sini Pak. Ya, Loh, tadi Anda loh yang mengatakan perlu saya baca. Itu bahasa Anda. Saya ikutin, silahkan bacakan dari Matius sampai Wahyu. Giliran saya suruh baca, kalau saya membacakannya bisa 2 hari 2 malam. Anda nggak konsisten dalam kata-kata. Ya Pak Budiman ya? Benar Pak, nggak? saya masih bisa mendengarkan Anda bicara. Oke, Saya oke. teliti dengan perkataan Benar nggak? Anda. Sekarang Benar nggak bahasa saya Jadi- kalau saya baca dari Kejadian sampai Wahyu itu waktunya seperti itu? Anda minta kan nggak logika gitu loh. Nah, tadi kan Anda di awal mengatakan, Benar. ya kan? Perlu saya bacakan. Itu bahasa Anda loh. Saya kata bilang bacakan Pak dari Matius sampai Wahyu. Baru Anda bilang kalau saya bacakan itu bisa 2 hari 2 malam. Artinya Pak Budiman, nggak usah Anda berkata begitu. Cukup Anda ambil poin di mana tertulis legalitas Injil Anda Matius, Markus itu memang Injil dari Yesus. Legalitasnya mana? Itu kan sudah jelas, tapi yalah, artinya begini, kita nggak perlu berdebat karena kami juga tidak diperkenankan untuk berdebat. Namun ketika hal ini dibuat, marilah membangun hal-hal yang saling membangun, bukan saling memojokkan. Itu maksud saya. Pak, saya lagi nggak butuh dengar curhatan Bapak. Soalnya kalau curhatanku lebih banyak lagi nih Pak. YouTubeku ngeblank Pak. Jangan curhat Pak, jangan. Sebutkan aja Pak di mana datanya Pak. Jangan curhat dulu Pak. Ini aku dari pusing nih Pak. Dari tadi kayak gini aja Pak. Jadi Pak ya, gak usah curhat Pak ya. Masalahku lebih banyak lagi dari Bapak ini. Dari tadi gini-gini aja aku tuh Pak. Gak siap-siap udah 1 jam. Ngeblank terus dia Pak ya. Jadi jangan curhat dulu, jangan curhat. Nah, mana datanya Pak? Datanya kan, larilah Pak kan. Jangan lama-lama Pak ya, jangan curhat dulu Pak. Masa Bapak udah tua curhat? Aku masih muda, lagi malas curhat. Esti, kasih dulu ini. Buka dulu Matius Apa? 9:35 itu. Buka dulu Bang, aku lagi nih. Bang Bayu dulu, Bang Bayu. Iya. Bang Bayu tolonglah, Gimana, ada Nyakan? musik Bang. Bukan suara musik itu, suara mesin ini, mesin di ladang. Oh. Kabur dia Bang, seru besarkan Bang Bayu, udah kabur. Oh. Ini loh, kalau kalian itu Kristen cari mana Injil itu, kamu cari apa yang diberitakan Yesus ini keliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dari dalam rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan Allah, dan di sini juga demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga juga. Mana ininya, yang mana yang diinikan, yang diberitakannya mana? Kau hanya kepada dari dalam rumah ke rumah ibadat. Poinnya apa di sini yang diberitakannya oleh Yesus? Itu loh. Cuman cerita doang. Yesus ini pergi ke rumah memberitakan Injil. Cuman itu doang. Yang diberitakannya itu apa beritanya gitu loh. Cuman pergi ke rumah sana, dari rumah ke rumah. Gak jelas gitu loh. Coba, mana menceritakan Yesus memberitakan Injil dari rumah ibadat. Cuman itu doang sampai di situ. Halo Bang. Bang Bayu Andika. Coba apa yang diberitakan Injil? Apa yang diberitakan Bang Yesus Bayu ini Andika. waktu di Di rumah-rumah sini ibadat Anda apa? cacat logika sama sekali, Bang Bayu Andika. Kenapa saya Coba bilang apa Anda yang cacat diberitakan? logika? Di situ diberitakan Apa? tentang kerajaan sorga.
Diberitakan tentang kerajaan surga. Anda bodoh atau bodoh Ya isinya bagaimana? apa? Isinya Anda paham apa? bahasa Indonesia Isinya, nggak? isinya. Isinya Isi tentang dari berita ini apa? kerajaan surga. Berita Iya. kerajaan surga. Bagaimana? Isinya apa? Iya, Isinya apa tentang isinya kerajaan itu berita surga. dalam kerajaan surga itu apa? Isinya tentang kerajaan surga. Goblok, bodoh. Kau tahu bodoh enggak? Lu Iya, tahu bodoh isinya enggak? berita dari dalam kerajaan surga itu apa isinya di dalam kandungannya Berita kerajaan cerita surga ini? itu apa? Kedamaian. Tuh, kerajaan surga itu apa? Tentang apa saja? Tidak ada kedamaian di sini. bertanya Mana kepada kamu, kedamaian? kerajaan surga itu Tidak ada apa? di sini. Kerajaan Mana- surga mana ada tentang kedamaian di kasih. sini? Kasih. Hah? Mana? Mau apa? Tidak Mau ada apa? ditulis di sini kasih mana? Kasih, iman, pengampunan. Nah kamu Tidak apakah ada dalam di sini Al-Quran tulis tertulis begitu? kasih. Apakah dalam Al-Quran tertulis Tidak begitu? ada. Jangan Di kau dalam tambah Al-Quran tambahi di sini tidak ada. Goblok. Kamu kalau udah goblok enggak usah ini. Kamu kan berpuasa enggak? Mana apa poinnya di sini yang diberitakan Yesus apa dari rumah ibadat sampai ini aja kerajaan Allah. Kandungan isinya ini apa di dalamnya yang diberitakan? Hanya diceritakan dari rumah ke rumah. Apa? Inilah. Jelas sekali lah ini kita punya. Inilah kalau Oten ya naik tantrum menyerang ya. Apa perlu kucampakkan dia ke laut ini? Biar atau Buang aja ini. aku buang ke neraka aja deh ya. Bulan-bulan puasa diajak. Goblok, naga goblok. Cobalah ya, cobalah ya kita pikir. Masa cuman ada cerita dikatakan Yesus ini memberitakan Injil dari rumah-rumah ibadat, memberitakan kerajaan Allah. Ya apa kandungannya kan gitu? Dalam berita cerita itu apa kandungannya dalam yang diberitakan Yesus ini? Nggak jelas loh. Apa kandungannya? Waktu Yesus ini dari rumah ke rumah memberitakan Injil, apa isinya? Selamat siang teman-teman, selamat berpuasa. Siang. Bang Naga, selamat berpuasa. Iya. Foto Bu, namamu ganti dulu, jangan singa, ganti aja babi. Babi dari Yehuda, bukan singa ya. Abang puasa, jangan kata-kata Bukan. Itu Bang Faruk udah bilang sama dia, kalau dia belum ganti namanya itu enggak itu, jangan bilang singa tuh. Kata Bang Faruk suruh ganti babi dari Yehuda katanya. Iya, baik. Itu. Nah, saya akan menyampaikan aja. Iya, baik. Lanjut. Abang, yang apa, jangan apa ini bikin supaya puasanya itu terganggu. Kita tidak mau menghujat. Kita kalau yang mau hujat kita campakkan. Jadi tadi kan kami nggak ada membalas. Iya. Abang Naga, Ya. tadi saya ada dengar, saya naik tapi pas turun lagi. Cuma saya ada dengar apa Apa kakak? Bang Faruk ada bilang kalau Al-Quran itu adalah guru bagi Injil dan Taurat, toh? Nanti kakak tanya kakak. Nanti kakak tanya aja kakak Nah, ya. tapi saya ini legitimasi tentang apa? Iya, Al-Quran itu guru bagi Injil dan Taurat dan Zabur. Kenapa? Kalau begitu ini Mbak Hesti tolong buka itu surat Yunus 94 dulu. Ya bukalah apa isinya di situ. Ya buka, aku lagi enggak ini. Bukalah. Apa isi di situ? Bunda Hesti yang buka aja. Udahlah turunlah aku ampi suruh aku Bang Naga tolong buka dulu, Bang Naga. Buka apa kakak? Surat Yunus Kakak lah 96. buka. Macam mana kakak? Kakak nggak punya HP lagi kakak? Kakak ada di luar, ada di ini sekolah. Aduh kakak. Nanti aja kakak itu. Kakak Sabar ya. tanya itu. Oke kakak. Iya, baru ini legitimasi atau para rasul dari Yesus itu di Lukas 9 ayat 1 sampai 2. Itu saja yang saya bisa sampaikan Bang Naga. apa itu isinya? Apa itu isinya? Ampi. Di situ Yesus mengutus Pahami. di situ Yesus mengutus ini murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil itu. Jadi itu legitimasi dari Yesus kepada murid-murid. Iya, apa katanya di situ? Itu Bunda Hesti.
Saya ada di sekolah belum ini bisa ini buka perangkat yang satu. Kalian tahu nggak sih legalitas itu apa? Legalitas tahu itu nggak yang apa? diberi mandat toh, beri mandat dari Yesus. Iya. Iya, atau Diberi diberi mandat dari Yesus. Yesus mengumpulkan murid-muridnya dan dia memberi legitimasi buat mereka bahwa pergi dan beritakan firman yang saya sudah sampaikan itu. Terus satu lagi di ayat yang Inilah satu Pak Ampi, yaitu sabar. langsung legalitas itu langsung diberikan Pak Ampi, langsung diberikan mandat ya kata Pak Ampi. Ini langsung loh Pak Ampi, langsung. Pak Ampi dengarkan saya dulu, dengarkan saya dulu. Bunda Yesus. Langsung, Pak Ampi, langsung. Iya, langsung, Sementara Bang. Bible kalian, dia dengarkan dulu. Allahu Akbar. Sementara Injil, la ilaha illallah. Temanku marah-marah. Ngomong. Temanku marah-marah Bunda. Sudah Bunda lanjut Bunda. Diam ya. Itu langsung. Sementara Injil kalian Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu dituliskan jauh setelah Yesus terangkat ke langit. Makanya tidak ada legalitas kalian itu, bahwa Bible kalian itu Injil langsung dari Yesus, gak ada. Sementara Al-Quran diturunkan itu Nabi Muhammadnya ada. Al-Quran itu diturunkan Nabi Muhammad ada. Hidup orangnya, masih hidup orangnya pada saat itu. Udah. Begitu juga waktu zamannya Musa. Waktu di mana Taurat tertulis diturunkan di Nabi zamannya Muhammad Musa. di mana tertulis Nabi Muhammad diberi legitimasi? Legitimasi di mana tertulis? dulu. Allah Di mana Akbar. tertulis? Di mana tertulis Nabi Muhammad menerima Ampi. legitimasi? Yang itu bukan si Ampi itu. Mana Ini udah tertulis? temannya kok. Ampi kok sama siapa itu? Hesti Ampi? Badi Dengar anjing kau. dulu. Ah. Dengar dulu Pak Ampi, dengar dulu. Bukan ya yang Allah. bukan Hapi udah mulai keluar kata-kata yang tidak baik itu. Udah aku turunkan. Dibilang Siapa itu? temannya dibilang yang Wah. dirimu gugup. Padahal di luar itu mereka yang Astagfirullahaladzim. gugup. Ya. Panas kan, dicir bilang kayak gitu panas. Al-Quran diturunkan, itu Nabi Muhammad ada, masih ada. Sementara Bible kalian perjanjian baru itu Yesus sudah terangkat ke langit. Makanya dikatakan Bible kalian itu karangan Matius, Lukas, Yohanes. Jadi nggak ada legalitasnya. Enggak. Dikatakan kayak gitu, kalian dikasih tahu kebenaran nggak mau, ditujukan kebenaran nggak mau. Makanya Bible kalian itu berkontradiksi antara yang satu ke yang satu. Coba tunjukkan aku satu ayat di dalam Biblemu itu dituliskan Yesus masih ada di bumi. Ada enggak? Satu aja ayat Yesus masih di bumi, ayat itu turun. Naik kau Bernard, naik kau. Oke, ini udah duduk belum? Naik anak-anak apa itu? Anak rantau naik sini. Kenapa kau kejar-kejar di bawah? Cici. Sang apa ya? Kejar-kejar. Coba tanya dulu. Si sang Siapa hukum, itu? Si sang hukum tanya dulu. Sang hukum. Siapa tanya itu? dulu. Sang hukum, selamat siang, agama apa? Sang hukum. Enggak apa-apa, Bang? Sang hukum. Sang hukum. Yaudah Bang, dibawa aja ya. Dipanggil yang nggak dijawab. Jangan-jangan Matius pemukul cukai lagi yang dia maksud. Betul. Oke ya. Dengar gak suaraku? Buat teman-teman, Dengar gak suaraku? dengar, Dengar suaraku? tapi pelan. Maju. Dengar tapi pelan. Oke, buat teman-teman, sekarang YouTube Baduak TV udah live ya. Silakan kalian yang 1.500 di sini, mending kalian nonton di Baduak TV aja deh 1.000 orang. Nah, 500-nya di sini. Nah, di YouTube aja kalian nonton banyak-banyak. Di sini nggak usah. Nah,
Jangan lupa subscribe YouTube Baduap TV ya, Baduap TV ya. Subscribe, like, komen, serta share Baduap TV, Baduap TV, dan The Real Farusiani Par 44, The Real Farusiani Par 44. Kalian subscribe, like, komen, serta share The Real Farusiani Par 44. Nanti kalau udah subscribe ke 10.000, baru aku nggak promo-promo lagi ya. Alhamdulillah, subscriberku udah 9.000 itu. Ya udah gak usah pamer kau, udah tahu aku. Dikit lagi nih. Aduh. Kalau udah 10.000 aku nggak promo lagi. Ayolah teman-teman, YouTube Baduap TV kalian subscribe sampai 10.000. 10.000 nanti kalau udah 10.000 aku nggak perlu promo-promo aja, terserah kalian mau kalian subscribe kek, mau enggak kek, biarin lah orang popo. Semalam itu udah datang ke rumahku. Apa itu? Apa namanya? Google Adsense. Alhamdulillah, berarti udah itu kau. Itu tuh. Berarti itu belum monet. AdSense. Itu Iya. udah baru tuh monet. Udah datang semalam Google Adsense. Dari Malaysia Ya udah. kan? Surat dari Malaysia. Iya. Nah, kodenya tuh kau buka pelan-pelan. Kodenya tuh nanti taruh di itunya. Kau klik di YouTube-mu. Dia minta kode, aku kasih lah. Nah, jadi itu gak lama lagi tuh prosesnya. Itu bisa dijual Bang Faro. Apanya bisa dijual? YouTube-mu kalau udah ada Adsense-nya. Oh iya, udah bisa dijual. Iya, kalau udah ada Adsense-nya. Laku berapa tuh kalau dijual? Laku berapa? Dapatlah beli babi 2. Hah? Lebih. Dapatlah Dapatlah beli 50. babi 50 juta. Iya, dapat. Jual biar umroh aku besok. Siapa yang mau beli? Ku kasih siapa mau beli? Aku umroh langsung. Ambil. Ada siapa mau beli itu? Aku suruh sini toh. Aduh itu. Ya udah itulah itu Bang Faro teman-teman. Bang Faro mau jual AdSense YouTube-nya, tapi dia belum minta NPWP, tapi AdSense-nya udah ada. Nah, kalau kalian mau, Bang Faro jual YouTube AdSense-nya seharga 50 juta. Subscriber udah 9.000. Iya, 9.000. Ya. Nah. Langsung daftar umroh aku besok. Ayo teman-teman. Cari dapat uang 50 juta. Banding orang pun YouTube itu kan tentu dapat 50 juta. Besok kita buat lagi yang Bang Faruk ya. Habis Ini besok kita bikin buat lagi YouTube lagi. Jual lagi ya kan? Jual lagi kita ya kan? Banyak kami. Gak gampang Bang Faro. AdSense itu dengan alamat yang sama itu susah. Oh iya, alamat yang sama. Bisa. Iya, dengan alamat yang sama. Makanya kan kalau kalian segampang itu kalian bilang orang udah kayak gitu mainnya. Ini gak gampang. Jadi satu alamat satu AdSense. Gitu. Berarti kami buat tiga halaman. Oke, kita sapa dulu. Evina Pasaribu. Iya, assalamualaikum, abang, bunda, Ada yang mau disampaikan? Kita kasih waktu 1 menit. Enggak, saya nyimak aja lah di bawah, bang. Tadi minta naik. Oke. Assalamualaikum, Evina. Ayo tuh yang di YouTube subscribe yuk. Waalaikumsalam. Yang di YouTube subscribe dong. Yang di YouTube Baluap TV, saya mohon silakan Anda keluar masuk ke akun YouTube dari Farusiani Par, nonton dulu ya di akun Faru, habis itu di share ya. Di Baluap TV tolong keluar ya. Akun YouTube ada yang Faro kan gak live, orang nontonnya live. Kalau yang nonton upload itu nanti. ada yang 20 orang itu di akun YouTube, Baluap TV, keluar aja, nonton aja walaupun 20 orang, nonton aja di dari Farusiani Par habis itu kalian share. Ya, kalian selamat menjalankan ibadah puasa. Keluar aja. Iya, Baduap TV Al Mansor, iya itu. Baduap TV. Jangan lupa satu tinggal 1.400, mending kalian yang 1.000 ke YouTube aja deh. 400 aja kalian di sini nggak apa-apa. Banyak kali YouTube aja kalian ramein. dirimu. Di YouTube aja kalian ramein. Di sini sih kita boleh nonton nggak apa-apa. Di YouTube aja kalian ramein. Baduap TV sana. Ayo dong, 10.000. Kalau udah 10.000 aku gak promo-promo lagi. Ayo dong, saudaraku. 1.000 orang di sana kan, subscribe.
Oke, kita sapa tamu dulu ya. Itu aku jarang kali promo loh, tapi subscribe aku nambah terus loh. Iya, karena kau dipromo tiap hari Badua. Tiap hari kau promo ya lah. Aku jarang aku promo. Oh, Skip aja iklannya, skip aja nggak apa-apa, skip. Bapak Firman. Ini Firman ini. Bapak Firman. Bapak Firman, sekali lagi, Bapak Firman. Dedi, Ya, kalau Yo, Jadi- assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim. Muslim. Ada yang mau disampaikan? Kita kasih waktu 1 menit sebelum Bang Faruk menyampaikan. Selamat menjalankan ibadah puasa saudara-saudaraku. Semangat untuk apa nih Bunda Hesti nih, tegas. Senang saya Tolong lihatnya. bang, mesti bang, tolong bang, aduh tolong. Itu aja. Aku baru bang. Abang-abangku, terima kasih. Assalamualaikum. Tolong, baru aja aku lepin. Semalam aku lepin si Nandar Lanjut. berdiskusi. Take down. Nandar nih, ntar aja Oke, marahin buat dia nanti. teman-teman ya, saya sangat berharap teman-teman ya, yang saya upload tadi di YouTube tadi ya, viral itu apa? Yang menendang Al-Quran teman-teman ya, datang ke channel YouTube-nya Bang Faruk, ditonton videonya, di-share teman-teman, supaya ada dari saudara muslim kita ya, dari yayasan maupun aliansi melaporkan beliau itu. Itu sudah kurang ajar dia itu perbuatan dia, ditendangnya mushaf Quran teman-teman. Itulah Kirim ke aku ya Bang Faro biar ku iniin juga. Iya. Ku apa namanya? Ku promosi biar siapa tahu viral. Iya. Kirim ke aku juga. Iya, biar viral itu, biar dilaporkan itu. Saya nggak tahu ya, dia itu Islam apa tidak ya. Tapi dari narasi-narasinya saya pastikan dia orang jahil. Dia orang jahil itu. Maaf cakap, dia orang longor itu, dia longor itu. Itulah dampaknya ketika orang longor itu dikasih kesempatan untuk bicara ya. Dia berbicara itu di luar dari konteks ilmu gitu loh. Di luar dari jalur ilmu dia ngomong. Apa yang ada dalam hatinya dan di kepalanya itu yang keluar. Hatinya penuh kebencian yang keluar dari lisannya. Kepalanya penuh dengan kebencian yang keluar. Kepalanya penuh dengan kotoran yang keluar dari mulutnya. Itulah ketika seseorang itu berbicara. Tapi ketika hati dan kepalanya itu penuh dengan ilmu, maka dia berbicara tidak di luar dari konteks ilmu. Dia tetap berada di jalur, di relnya ilmu. Ketika dia berbicara tentang Al-Quran, dia sampaikan ilmu Al-Quran sesuai dengan relnya. Ketika dia menyampaikan hadis, dia sampaikan hadis sesuai dengan relnya. Saya nggak tahu dia Islam apa Kristen. Yang penting saya minta tolong kepada teman-teman, tolong diviralkan. Saya jarang sekali bikin video, ya upload video YouTube, minta diviralkan. Jarang sekali. Ini saya kepengen kali memang anak itu diproses. Itu orang diproses supaya dia jangan berbuat lagi seperti itu. Jangan dia lakukan lagi seperti itu. Dan ada pelajaran lagi buat yang lainnya ya. Dan semua orang yang di Komal itu maunya diproses di Komal itu. Siapa itu orang-orang di dalam itu? Apakah mereka semua muslim? Dan bagaimana sikap mereka? Gak tahu aku itu tarum siapa itu. Gak tahu tarum siapa. Bagaimana tanggapan mereka, respon mereka ketika terjadi seperti itu? Al-Quran ditunjang seperti itu, seperti ya Allah. Ya silakan teman-teman ya, ditonton videonya, di share ya melalui platform YouTube, Facebook, apalagi Instagram, di share teman-teman. Videonya di Real Faruk Syanipar 44 Bang Pasaribu di YouTubeku. The Real Faruk Syanipar 44. Silakan lihat videonya di situ teman-teman. Sempat masuk sel habis. Iya habiskan aja bang. Kasihkan itu sekali tuh. Biar dijaganya mulut dia tuh ngomong gitu. Kaki yang dibikinnya untuk menentang kalamullah hingga nggak aja itu. Kalau saudaraku yang ingin nonton, kalau yang ingin menonton, silakan masuk langsung sekarang di The Real Faruk Syanipar 44. Gak usah banyak, barang 300 orang kalian nonton, kan share udah cukup. Gak usah kayak Paluap minta 1000. 300 orang aja udah. 300 orang kalian nonton, kalian komen, kalian share, udah syukur alhamdulillah. The Real Faruk Syanipar 44. Udah. Itu yang itu aja di-share-kan biar cepat diproses. Biar cepat diproses. Itu aja ya. Taliban itu Islam. Taliban itu Islam. Enggak tahu. Komal Taliban Taliban itu itu udah. Islam, Taliban bang. Enggak tahu. Komal Enggak, ya. Taliban itu enggak. Aku tanya sama netizen di bawah. Oh Islam loh.
Kenapa nggak di-skipnya itu Bang ya? Kalau dia Islam, kenapa nggak diputusnya? Mungkin gitu, sengaja Bang Faro untuk mempermalukan, mungkin dia mau rekam juga gitu. Enggak lah, bab ilmunya nggak kayak gitu juga itu. Ada hal yang lebih tinggi, lebih mulia daripada mempermalukan itu gitu loh. Jangan kita berikan celah. Para penghujat itu jangan dikasih celah. Jadi Kenapa? kejadian Karena itu lebih baik buat kita menjaga kemuliaan Quran daripada dia dipenjarakan atau mati. Yang menginjak Quran itu, ya, yang menginjak Quran atau menentang Quran itu, ya lebih tinggi makomnya kita menjaga kemuliaan Quran daripada mengharapkan kematian dari pelaku itu tadi. Coba kirim ke WA. Nggak ada gunanya itu. Bang Faro coba kirim ke WA. Masalahnya nggak pandai aku kirim ke WA kayak mana. Ya kira ayam, the real Faru Sianipar 44, the real, bukan rel Faru, bukan the real ya, the real Faru Sianipar. Iya. Lagian kau nama aku YouTube kau pun pakai deril kau, kerjaan. Ya nanti kita rubah lagi itu, aja pun jadi masalah. Kita rubah nanti kita rubah itu. Tak apa pakai deril. Ada hal yang lebih mulia, ada hal yang lebih penting. Apa itu? Daripada menjarakan seseorang, ya, menjaga kemuliaan Al-Qur'an itu tadi. Apa untungnya dia masuk penjara sebenarnya? Toh juga dia sudah mempertontonkan, menunjukkan kepada orang dia pernah menghinakan mushaf. Mushaf sebenarnya yang dia hujat itu, yang dia tendang itu mushaf. Bukan Quran, bukan hakikat Quran. Itulah luar biasanya Al-Quran ini dari kitab-kitab terdahulu. Quran itu disampaikan langsung ke dalam hati Nabi Muhammad SAW tanpa mushaf, tanpa kitab. Tujuannya apa? Itulah dikatakan Allah. Kami yang menurunkan Al-Quran, maka kami yang akan menjaganya. Karena apa? Tidak ada yang bisa menghujat itu. Tidak ada yang bisa mengolok-olok Al-Quran. Tidak ada. Karena apa? Al-Quran dalam dadaku. Al-Quran dalam hatiku. Al-Quran dalam pemikiranku. Bagaimana kau mau mengolok-oloknya? Nggak bisa. Dan itulah alasannya kenapa umat Islam itu pun nggak boleh ditepuk, dipukul bagian kepalanya, fitrahnya ini. Karena apa? Fitrahnya umat Islam, Quran itu ada di kepalanya. Ya, Quran ada di kepalanya. Walaupun dia cuma hafal alif lam mim misalkan, ya, Quran ada di kepalanya. Jadi ada hal yang lebih tinggi daripada membiarkan atau melaporkan si pelaku penistaan Al-Quran itu tadi. Ya, apa itu? Begitu nampak gelagat dia sudah melakukan itu, putuskan, buang dia dari komal. Itu lebih mulia itu, menjaga kemuliaan Quran kita daripada kita beri dia kesempatan, kita beri dia panggung, kita beri dia komal untuk mempertontonkan kepada orang. Ini loh, si Fulan ini loh, nih tengok nih, ya di komalku nih, dia nginjak Al-Quran ini, gitu loh. Itu lebih salah. Kejadiannya di mana Le? Di komal siapa katanya? Siapa? Si Taliban. Oh ya nanti Boru yang boru siaga udah diambil belum? Boru siaga. Bang, belum, aku lagi nengok videonya si Faru. Udah cepat Tunggu lagi. ya. Lama Sabar, kali aku kerja. pula main ini. Kan lebih mirisnya lagi ternyata si Talibannya itu Islam kan gitu. Masa dia tidak tahu adab Quran itu? Masa dia nggak bisa dengan ilmu itu mengatasi persoalan itu gimana? Ya kalau saya ada begitu buang terus orangnya. Belum sempat Ini dia juga, mempertahankan apa itu buang terus. ini Le, banyak sekarang itu orang hanya Udah, Bang, udah. jenggotnya panjang, aku muslim, nggak jelas juga gitu kita. Harus pintar-pintar juga. Pasti kue. Pasti kue. Pasti kue. Pasti kue. Pasti ku like. Oke, masuk. Assalamualaikum. Muslim. Muslim. Waalaikumsalam. Di bawah aja Bang ya. Iya. Ya tanya dulu Bang, mana tahu dia mau disampaikan. Tuh. Lambat Bang Faruk. Nah, ini pasien berikutnya. Pasien berikutnya. Ya Allah, aku bangun kesiangan sampai aku nggak sahur.
Semoga aja kuat ya Allah. Udah berapa kali aku nggak sahur. Udah cerita sedih. Iya, Tadi tiba-tiba cerita udah Anda, cerita masuk sedih. ajan aja ada. Cerita sedih. Aduh, bisa langsing loh aku ini. Coba kalian bayangkan ya, sebulan, seminggu aja aku nggak sahur. Badanku nanti kayak Manopo. Siapa weh namanya Manopo itu weh? Netizen siapa Manopo? Ananda Manopo. Amanda. Netizen siapa Manopo? Amanda Manopo. Ya kan? Pasti badanku kayak Amanda Manopo ya kan? Langsunglah badan kayak badan anak Amanda. Siapa tahu siapa Sarloka? Siapa? Saraloka, siapa yang laki-lakinya? Sarloka ya siapa? Siapa tahu Saraloka apa Sarloka itulah. Ya kan? Dapat juga aku cowok kayak gitu gantengnya kan? Amanda Apollo. Bukan Apollo loh, Amanda Manopo. Apollo pula. Arya Aloka. Arya Saloka. Nah, siapa tahu nanti aku dapat lagi kayak Arya Saloka ya kan? Arya Saloka. Siapa tamu dulu? Dona, selamat siang. Agama apa Dona? Ini Dona Harun atau Dona Hasim? Agama Islam. Oke, apa yang mau disampaikan Mbak? Nggak ada, saya dengar-dengar aja. Mana tahu menambah ilmu buat saya. Oke, di bawah aja dulu ya Mbak. Travel, selamat siang. Agama apa? Travel, Bang. Travel. Oke. Pinang, selamat siang. Agama apa? Pinang. Oke. Halo. Ya agama apa Bang? Islam. Apa yang mau disampaikan Bang? Ya udahlah dibawa aja lah Bang ya. Oke. Ditanya apa yang mau disampaikan, lama kali ngomongin. Ayo Ten. Aku suka lihat Amanda Manopo itu. Dulu kan dia gemuk, langsing dia sekarang. Diet ya kan. Oh Ser, selamat siang. Agama apa? Ser. Oh Ser. Oh Ser. Udahlah turun. Mana ini? Oh Ten. Dan naiklah ke sini. Ada dua orang. Belum duduk Bang Naga, belum duduk. Mereka masih googleng. Desi Ratnasari langsing tapi bodinya kurang bagus. Melihat body seseorang itu bukan langsingnya loh. Skip. Itu aku baca netizen loh. Tadi baca. Udah, aku usah baca. Mana nih yang lain nih? ABD, selamat siang. Agama apa? ABD, mak bawa-bawaan mundung kalian ya. ABD. Tulangmu udah mualaf. Tulang siapa baru dubis? Tulang siapa yang kau tanya? Ya, setan Tulangku. dari golongan ini toh, setan dari golongan manusia sudah mulai menunjukkan dirinya ya di bawah. Tulang Toh ada yang nanya itu. ya. Buka puasa makan apa Kak Isti? Ada yang nanya itu. Enggak pakai apa-apa Kak. Enggak tahu nih mau buka pakai apa, soalnya cuaca mendung, hujan ini.
Oh, mendung, cuaca yang mendung, bukan karena nggak ada uang kan, bukan kan? Nah, itu salah satu. Itu salah satunya. Itu salah. Astagfirullahaladzim. Halo. Elesa, selamat siang, agama apa? Elesa, agama apa, Bang? Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau disampaikan, Bang? Salam kenal. Udah itu aja ya, Bang ya. Yaudah, Iya. bawa aja dulu ya, Bang ya. Udah ada oten soalnya, Bang. Jadi jangan lama-lama ngomongnya. Nyari oten ini susah, Bang. Jadi kalau ada oten kita babat dulu dia. Lanjut, Bang Farouk. Ya, silakan Bang Elesa. Kita diskusi nih Bang ya. Iya. Oke, Abang mau menanggapi tema Bang Farouk, oten cacat logika. Cacat logika maksudnya apa itu Bang Farouk? Toh, ketika ada informasi yang mengatakan kepada Abang bahwasanya ada seekor kambing, ya, kambing yang melahirkan dinosaurus. Apakah Abang percaya dengan informasi itu? Kambing melahirkan dinosaurus. Ya tidaklah, secara logika kan tidak. Nah, logika Abang menolak kan? Berarti logika Abang masih sehat, belum cacat logika Abang. Sekarang saya tanya, ketika ada informasi mengatakan kepada Anda, ada seorang wanita melahirkan Tuhan, apakah logika Anda menerima? Ya menerima, masuk akal. Wah, cacat logika. Ada kalau Bang Farouk. Tuhan saja jauh lebih besar Bang daripada alam semesta. Bagaimana bisa manusia melahirkannya? Hah? Logika Anda tadi menerima logika Anda tadi tidak menerima ketika ada informasi kambing melahirkan dinosaurus. Karena tak mungkin kambing sekecil itu melahirkan dinosaurus sebesar itu. Logika Anda menolak. Tetapi begitu dikatakan, apakah Anda beriman, percaya ketika ada informasi mengatakan seorang perempuan melahirkan Tuhan, Anda katakan terima. Itu buktinya cacat logika kalian, Mbak. Udah Bang Farouk, saya bisa. Iya, silakan Bang, silakan. Coba Abang jelaskan dan paparkan kepada kami, ya. Indikasi-indikasi awalnya bagaimana hingga cacat logika Abang seperti ini, silakan. Nah, begini tadi Bang Farouk sampaikan bahwa ada seorang wanita melahirkan terus dituhankan, begitu. Melahirkan Tuhan. Mau melahirkan Tuhan, oke. Terus ya kalau menurut aku sih ya masih logika, karena begini, tentunya begini. Saya ingin tanyakan Bang Farouk, ketika Bapak Bang Farouk melahirkan Bapak, terus Bapak menjadi seorang pemimpin atau seorang presiden, tapi itu masih logika apa tidak? Bagi Bapak itu manusia, sementara bilangan 23 nomor 9 Tuhan bukan manusia, Pak. Sebentar begini Bapak. Iya, Bapak itu manusia loh. Masih logika apa? Bapak jawab. Masa Anda analogikan Tuhan dengan Bapakku yang enggak ada? Tadi kan Bang Farouk sampaikan, oke, aku menerima, saya menerima nih Bang. Karena saya tanya kembali kepada Bapak, Bang Farouk, ini, apakah itu masuk logika apa tidak? Jawab itu aja. Nggak bisa jadi analogi. Bapakku manusia, yang kita kaji ini Tuhan. Masa Anda mau setarakan antara Bapak dengan Tuhan? Ya nggak aja mengenai. Tapi kan masih logika kan? Masih logika. Bapak jawab dulu. Yang tadi saya sampaikan itu masuk logika apa tidak? Jawab itu aja dulu. Gak bisa masuk logika, Bang. Kalau Abang masukkan ke dalam, kalau Abang bandingkan dengan Tuhan. Kalau Abang kan gini, Bang. Bagaimana Anda mengimani? Tunggu dulu, Bang Elasa. Bang Farouk sedikit nih ya. Bagaimana bisa Anda mengimani bahwasanya manusia melahirkan Tuhan, sementara hakikat Tuhan adalah pencipta? Pencipta itu sejatinya sudah ada sebelum ciptaan ada, bahkan sebelum alam semesta ada.
Ini Tuhanmu yang kau katakan pencipta, malah hadirnya ke dunia ini dilahirkan ciptaan. Tuhanmu yang hakikatnya seharusnya Tuhan itu pencipta, dilahirkan ciptaan, dihadirkan ke dunia ini melalui ciptaan. Kan seharusnya pencipta yang menghadirkan ciptaan, bukan ciptaan yang melahirkan pencipta. Itu alasannya aku bilang cacat logika kalian. Iya, sabar Bang Farus. Kita sekarang ini kan tidak usah jauh dulu Bang. Yang menjadi persoalan ini kan pembahasan Bang ini kan logika, cacat logika. Justru itu tadi saya sampaikan ke Bang Farus. Apakah yang tadi saya sampaikan itu masih logika apa tidak? Itu aja Bang. Oke, kalaupun Anda paksakan menganalogikan dengan manusia, ya kan? Menganalogikan dengan manusia, ya. Analoginya begini, Bang. Mamanya abang yang melahirkan abang atau abang yang melahirkan mamanya abang? Yang mamanya aku yang melahirkan aku. Mamanya abang yang melahirkan abang. Itu selaras sama logika, sehat logikanya. Karena apa? Karena kehadiran abang di dunia ini melalui proses dilahirkan oleh mama abang, kan gitu. Maka mama abang lah yang sejatinya pertama duluan ada di bumi ini ketimbang abang. Sekarang kita kembali ke Tuhan. Menurut abang, mana yang duluan ada? Pencipta atau ciptaan? Kita sabar Bang, kita jangan masuk ke situ dulu. Kita langsung aja kita masuk. Mana yang duluan ada Bang? Pencipta atau ciptaan? Sabar, saya perlu Abang Farus jawab dulu pertanyaan saya. Bang, abang jawab dulu, biar nggak usah murung tadi sabar. Yang duluan gini loh Bang. Tadi kita manusianya sudah kita analogikan. Sekarang ke Tuhannya ini. Mana menurut Anda yang duluan ada? Pencipta atau ciptaan Bang Elesa? Aku tidak masuk di situ dulu Bang. Aku ingin jawab dulu pertanyaan aku. Karena ini menyangkut logika. Jawab dulu setara atau tidak. Yang tadi kan abang sampaikan. Mama aku melahirkan aku, ya justru mama aku. Masuk logika. Nah sama dengan logikanya begini. Contoh, yang tadi sudah saya sampaikan. Apakah mama abang melahirkan abang? Terus abang digelar seorang raja. Apa itu masuk logika apa tidak? Ada yang menjadi seorang pemimpin. Masuk logika atau tidak? Jawab itu aja dulu. Oke, apakah aku dilahirkan oleh mamaku? Itu pertanyaan pertama. Iya. Oke. Iya, aku dilahirkan sama mamaku. Terus abang menjadi seorang pemimpin di gelar raja atau pemimpin di. Ya, terus setelah dilahirkan, ya, dipelihara, diasuh, besarnya jadi pemimpin gitu. Ya, itu masuk logika. Ya, terus apa? Itu masuk logika apa tidak? Iya, kalau historical cerita perjuangan dia menjadi seorang pemimpin itu masuk akal. Setelah besar dia jadi pemimpin, terus berarti kodratnya sama dong dengan Tuhan. Yang tadi abang sampaikan sama logikanya begitu. Kok bisa sama sama Tuhan? Abang sendiri sudah bisa. Nyungsep logika Bang. Bang, aku besarnya jadi pemimpin bukan jadi Tuhan. Masa saja ketika seorang anak dilahirkan, dibesarkan, besar jadi presiden, wajar. Besar jadi gubernur, wajar. Besar anak itu jadi bupati, wajar. Besar anak itu jadi pengusaha, wajar. Yang kurang ajar, begitu besar anak itu jadi Tuhan. Aja pemimpin. Itu kurang ajar. Dilahirkan, dibesarkan, besar jadi Tuhan. Dia enggak. Itu buktinya cacat logikamu Bang Elesa. Oh begitu juga logika Bang Farus cacat juga kalau Bang Farus sudah mengakui itu, kan? Ya kalau Bapak jadi pemimpin, sama juga dengan Tuhan, kan sama. Dan pemimpin dan Tuhan setara dong, pemimpin sama Tuhan.
Jadi intinya Bang Faruk berbicara, Bang Faruk sendiri mengakui bahwa itu cacat logika. Waduh, sama juga Bang Faruk sendiri sudah mengakui kalau tadi itu masuk logika. Ya sama dengan kami. Kita Loh, berbicara kenapa Bang? Nggak- Contoh ini Bang ya, Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dia dilahirkan kan Bang? Iya, Ya dia kan? dilahirkan. Emangnya dia tidak Iya, dilahirkan? setelah besar, iya setelah dewasa tua dia jadi presiden, logika nggak Bang? Logika. Logika. Masuk logika ya? Nah, sekarang saya tanya lagi, ketika dia sudah besar dan tua menjadi Tuhan, logika nggak Bang? Wah, Bapak Presiden bukan Tuhan. Maksud Bapak Presiden Iya, Tuhan. ketika dia besar tua jadi presiden, dia logika nggak Bang? Bang kalau masuk begitu sudah jauh Bang. Bang punya pertanyaan. Abang punya Persoalan kita tadi abangku, saya tanya ke Anda, anak yang dilahirkan Maria ini Tuhan atau tidak? ya Tuhan itu menurut saya. Tuhan. Iya. Maksudnya, Tuhan itu pencipta atau tidak? Dia Maha Pencipta. Iya, dia Maha Pencipta. Tuhan tuh Maha Pencipta. Oke, Maria ini ciptaan atau pencipta? Bagaimana Bang? Maria ini ciptaan atau pencipta? Yang diciptakan Tuhan Maria. Maria ciptaan, oke. Yang melahirkan Yesus, yang hakikatnya adalah pencipta, ya, ciptaan atau pencipta? Bagaimana Bang? Coba ulang. Maria ini kan pencipta, apa, ciptaan. Apakah logikamu bisa menerima ketika ciptaan melahirkan pencipta? Itulah alasannya kalian cacat logika, Bang. Setelah itu nanti ngarang kalian. Ngarang, apa ngarang? Kalian katakan sesuatu yang tak pernah dikatakan oleh Yesus. Kalian katakan sesuatu yang tidak pernah tertulis dalam Bibel. Apa itu? Oh, itu Tuhan jadi manusia. Tuhan jadi manusia. Di mana tertulis Tuhan jadi manusia? Yohanes 1:14. Firman jadi manusia itu bukan Tuhan jadi manusia. Kemana-mana kalian putar-putar lah cerita kalian putar-putar lah narasi kalian, asumsi kalian, memaksakan yang penting deh Tuhan. Masuk akal nggak masuk akal itu belakangan begitu. Santai Bang. Gini Bang. Sudah, Bang Faruk udah selesai Bang. Bang Elesa, yang penting Anda saya anggap cacat logika karena Anda mengimani ketika pencipta